Saya berencana saya akan lakukan kembali, saya akan ngobrol bareng dengan pemilik klub dan pimpinan-pimpinan supporter seminggu menjelang pembukaan. Saya akan lakukan itu, walaupun memang aspirasinya luar biasa, Mas. Ya, Ini ya, ya. minta ini minta itu, ini minta ini. Ya sudah saya dengarin aja. Yang penting saya bilang, sekarang saya sudah menjamin ini turnamen bisa jalan, kalian juga harus jamin ke saya bisa tertib. Dan alhamdulillah bisa. Desain besar olahraga nasional ini adalah sekaligus mendesain prestasi kita. Ada pertanyaan, Pak Menteri, terus Anda ini apa prestasi yang menentukan? Saya bilang saya tidak pernah berpikir saya bisa melahirkan prestasi jangka pendek. Dan saya siap untuk tidak populer, karena tidak ada prestasi jangka pendek. Kita berkesimpulan bahwa prestasi yang kita dapatkan sekarang ini ya berjalan tanpa desain. By accident. Prestasi itu harus di pabrik. Nggak bisa nemu. Kita masih bertumpu kepada cabang-cabang olahraga tertentu. Ya. Ya, dari olimpiade ke olimpiade ini konsisten. Dua cabang olahraga ini menyumbangkan medali. Nah, tentu ke depan kita tidak bisa lagi seperti itu. Hai Tribuners dimanapun Anda berada, bersama dengan saya lagi, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang kali ini mendapatkan kesempatan istimewa untuk interview, wawancara khusus, wawancara eksklusif dengan Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Pak Zainuddin Amali, yang sudah hadir di ruang virtual kali ini. Saya akan menyapa lebih dulu Pak Menteri Pemuda dan Olahraga kita. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri, saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama. Olimpiade Tokyo sudah berlalu dan saya mendengar kabar bahwa olahraga yang digelar di Olimpiade Tokyo ini akan menjadi referensi buat negeri ini dalam penyelenggaraan PON 20 Oktober ke depan di Papua. Pak Menteri, bisa cerita apa yang bisa kita ambil hikmah dari Olimpiade Tokyo 2021 ini yang sudah ditutup dan kita berhasil mendapatkan 5 medali. Apa Pak hikmahnya? Katanya kan jadi tolak ukur kita untuk menyelenggarakan PON ke depan. Monggo Pak. Iya betul. Menyelenggarakan kegiatan olahraga baik itu single event maupun multi event di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti sekarang ini tidaklah mudah. Ya. Tetapi kita bisa menyaksikan Jepang mampu dan sukses. Jadi kesuksesan dari penyelenggaraan Olimpiade Tokyo itu adalah kesuksesan penyelenggara sekaligus kesuksesan IOC. Ini sudah ditunda 1 tahun. Ya. Tadinya tahun 2020, makanya namanya tetap Olimpiade 2020. Ya, dan pesertanya juga hadir semua. Tidak ada yang mengatakan yang sudah lolos kualifikasi kemudian karena pandemi kami tidak mau. Tidak ada. Semua negara yang atletnya sudah lolos hadir semua dan itu harusnya menjadi pelajaran buat kita menyelenggarakan satu kegiatan olahraga di tengah-tengah pandemi ternyata bisa. Tetapi kita harus kreatif dan disiplin dengan protokol kesehatan. Yang pertama tentang protokol kesehatan. Itu luar biasa ketatnya. Setiap hari mereka di tes saliva ya, disampaikan oleh teman-teman, dan sebelum berangkat kita diminta rekornya. Kan tadinya saya juga mau berangkat. Ya. Tadinya mau berangkat, sehingga seminggu sebelum berangkat itu sudah di PCR. Hampir tiap hari itu dan itu harus dilaporkan pada panitia. Ya. Kemudian pada saat sampai tiba di sana juga seperti itu dan langsung masuk.
yang ke tempat-tempat yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah sistem penyelenggaraan sistem bubble. Artinya atlet itu hanya boleh dari wisma atlet atau tempat penginapan atlet ke venue, tempat latihan atau tempat pertandingan. Terus itu. Memang di satu sisi ini membuat jenuh. Iya, Pak. Terutama mereka yang sudah datang duluan ya. Tim bulu tangkis kita kan sejak tanggal 8 kalau tidak salah, saya lupa persis itu sudah berangkat duluan. Jadi niatnya sih mau menyesuaikan dengan situasi dan lain sebagainya, tetapi dampak psikologisnya itu membuat jenuh. Karena biasanya kalau yang normal kan selain setelah bertanding dia bisa lihat warung kiri kanan dan lain sebagainya. Ini nggak bisa. Nah, saya pun kalau jadi berangkat hanya hotel, venue. Saya tidak bisa ke Wisma Atlet. Itu sudah sangat ketat. Nah, ini juga harus jadi pelajaran kita untuk penyelenggaraan multi event maupun single event di dalam negeri. Dan itu sukses. Itu sukses. Kalau toh juga ada yang terkena, cepat ditangani, dan karena ini yang terkena adalah para atlet, itu paling 2 hari, 3 hari mereka langsung recovery dan tidak ada masalah yang berkepanjangan. Alhamdulillah teman-teman juga kembali dengan sehat secara bergelombang ya, karena di sana. Nah, yang ketiga adalah setelah bertanding tidak boleh lagi berlama-lama di sana. Ya. Ada batasannya itu. Kalau nggak salah 2 hari setelah selesai semua pulang ke negerinya masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti ini harusnya bisa menjadi pelajaran buat kita. Toh juga bisa dilakukan. Apalagi kalau pesertanya hanya sesama warga bangsa sendiri, tentu lebih mudah kita untuk bisa berkomunikasi, kasih pengertian. Sekarang sedang situasi pandemi, tolong jaga bersama-sama, dan ternyata bisa. Jadi itu hikmah ya dari penyelenggaraan Olimpiade versi COVID, kalau saya sampaikan, yang dilakukan di Tokyo yang baru lalu. Pak Menteri, apakah sistem atau cara kerja ini nanti juga akan diadopt ketika kita melakukan PON 20 di Papua, Pak? Ya, saya sudah sampaikan kepada penyelenggara, kita bisa belajar dari Tokyo, dan mudah-mudahan oleh penyelenggara, karena PB PON ini ketuanya adalah Gubernur Papua, jadi ada di sana. Kami hanya memfasilitasi saja, jadi kita tidak ikut sampai ke detailnya, tetapi kita memfasilitasi. Kemudian ada juga pengawasnya dari KONI. Nah, dengan demikian apa yang menjadi pelajaran di Tokyo itu kita sampaikan kepada penyelenggara, dan juga yang paling utama adalah kontingen-kontingen yang datang dari provinsi-provinsi lain. Itu juga mereka harus benar-benar taat, dan persyaratan yang sudah juga diterapkan di Tokyo tentang vaksin ya. Nah, alhamdulillah sekarang monitoring kami bahwa semua sudah tervaksin di daerahnya masing-masing, dan yang di Papua tadi pagi saya kebetulan ketemu Pak Presiden lagi, menemani beliau menerima atlet, mendampingi beliau. Ya, sampaikan Pak, ini vaksin, beliau sampaikan ini akan segera selesai, terutama di 4 klaster ya, klaster Kabupaten Jayapura, klaster Kota Jayapura, klaster Kabupaten Merauke, dan Mimika. Ini akan digencarkan terus vaksinasinya. Nah, paling tidak kalau orang sudah tervaksin itu sebagaimana data menunjukkan, dia sudah terlindungi. Kalau toh juga terkena, ya tidak terlalu berat dan recovery-nya cepat. Pak Menteri punya keyakinan kuat nggak bahwa panitia nanti PB PON lalu kemudian KONI bisa menerapkan SOP-nya ini secara ketat, Pak, supaya ini tidak menjadi klaster baru, yakin nggak? Ya, saya sih meyakini karena mereka tidak bekerja sendirian. Ini pihak TNI, pihak Polri, pihak Kementerian Kesehatan, BNPB, ini keroyokan semua masuk ke situ.
Jadi semua bukan hanya tugas panitia saja, tetapi semuanya masuk dan semua bergerak di pos masing-masing dan sadar betul bahwa ini menyelenggarakan kegiatan di tengah-tengah pandemi. Itu ya Pak ya. Ya, betul. Pak Menpora, masih terkait Olimpiade, atlet kita berhasil memperoleh 5 medali, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu. Menurut Pak Menpora, hasil yang kita terima ini, yang kita dapatkan ini, pelajaran apa yang bisa dipetik Pak dari perolehan medali kita 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu Pak? Ya, pertama adalah penyelenggaraan di saat pandemi itu juga sangat berbeda penyiapan atlet, baik saat kualifikasi maupun saat pertandingan. Ya. Yang kedua, dari apa yang kita hasilkan, nah memang ini adalah hasil pembinaan kita selama ini. Ya. Artinya apa? Kita masih bertumpu kepada cabang-cabang olahraga tertentu. Ya, dari olimpiade ke olimpiade ini konsisten. 2 cabang olahraga ini menyumbangkan medali. Nah, tentu ke depan kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus memperluas basis prestasi. Oleh karena itu, kita harus memilih mana lagi cabang-cabang olahraga lainnya yang bisa berpotensi menyumbangkan medali. Itulah sebabnya berawal dari arahan Bapak Presiden pada peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-37 tanggal 9 September 2020 yang lalu, kepada saya ditugaskan untuk mereview total ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Nah, itu kita lahirkan sekarang desain besar olahraga nasional atau Grand Design. Nah, dari situ kita menetapkan Olimpiade ini sebagai sasaran utama. Asian Games, SEA Games itu sasaran antara saja. Nah, karena kita sudah menetapkan Olimpiade sebagai sasaran utama, maka kita harus cari atau lihat mana cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Dan selanjutnya mana cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang memungkinkan atau ada potensi kita bisa berprestasi. Dari situlah kemudian hasil diskusi kami internal Kemenpora dengan berbagai pihak, dengan para profesor olahragaan, dengan praktisi, kemudian para stakeholder lainnya, kita akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa kita mencari cabang-cabang olahraga yang mengandalkan akurasi dan teknik. Karena itulah yang mungkin sekarang ini lebih cocok dengan kondisi fisik orang Indonesia. Hal-hal yang seperti ini yang kita rumuskan, kita lihat dari apa yang kita dapatkan di Tokyo. Pak Menteri, Polri telah menyetujui penyelenggaraan Liga 1 per 27 Agustus 2021, selanjutnya 14 hari kemudian Liga 2. Dan kementerian juga pernah punya pengalaman menggelar Piala Menpora di tengah pandemi. Bagaimana Pak pendapat Pak Menteri terkait dengan izin dari Polri terkait penyelenggaraan Liga 1 dimulai 27 Agustus dan 2 minggu kemudian adalah Liga 2 Pak, mengacu pengalaman pada Piala Menpora yang lalu? Ya, pada saat penyelenggaraan turnamen pramusim Piala Menpora yang lalu sebelum izin, saya melakukan rapat koordinasi yang melibatkan PSSI, PT LIB sebagai penyelenggara, kemudian Polri sendiri, kemudian BNPB, Satgas ya, COVID waktu itu. Saya undang mereka, saya dengarkan bagaimana, pertama kita mendengarkan semua pemaparan dari PSSI dan LIB, seperti apa rencananya kegiatan. Jadi 2 yang saya tekankan betul, rencana kegiatannya dan penerapan protokol kesehatan. Setelah dipaparkan, kemudian saya persilahkan untuk menanggapi semuanya.
Dan kita berkesimpulan, kita bisa jalan. Nah, sama halnya dengan penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 ini, satu kompetisi yang menjadi harapan semua stakeholder sepak bola dan terutama masyarakat kita. Mas Febri, saya ini kenapa harus berusaha? Bahkan waktu Piala Menpora itu saya yang menjadi penjamin. Penjamin supaya ini bisa berjalan. Karena kita lihat situasi sekarang sedang pandemi. Masyarakat kita terkurung di rumah. Dan mereka perlu untuk tontonan sebagai hiburan. Dan hasil survei dari lembaga survei luar negeri di atas 70% rakyat Indonesia itu suka bola. Bayangkan kalau kompetisi nggak jalan, maka seperti apa? Iya. Kemudian betul tambah stres. Nah dari pengalaman Piala Menpora yang lalu, ternyata kita bisa supporter kooperatif. Tidak ada nonton bareng. Mereka tidak datang berkerumun ke stadion. Mereka sudah tahu bahwa yang boleh masuk ke stadion itu hanya maksimal 299 orang. Walaupun stadion itu isinya 20.000, 30.000. Tetapi memang nggak boleh. Tetapi oleh penyelenggara disiapkan tontonan ya melalui saluran televisi dan lain sebagainya. Nah, pengalaman ini saya kira ini menjadi modal kita. Menjadi modal kita, sukses story dari turnamen pramusim Piala Menpora itu bisa kita jadikan sebagai patokan untuk penyelenggaraan dan juga untuk protokol kesehatan. Ini untuk protokol kesehatan supaya teman-teman tahu, karena saya kan keliling, bahkan saya itu kelilingnya itu lewat darat. Lewat darat saya mengelilingi tempat-tempat pertandingan itu. Nah setiap masuk ke stadion itu saya itu dicolok Pak hidungnya, di swab. Tapi nggak apa-apa, kita harus patuh, kita harus memberi contoh. Masyarakat atau supporter akan patuh kalau kita beri contoh yang baik. Tapi kalau kita sendiri, karena saya menteri, saya yang mengusahakan supaya ada izin, saya yang menjamin, ya sudah, saya sesuka-suka saya aja masuk, nggak boleh. Nah saya beri contoh itu dan akhirnya yang lain juga. Waktu itu Pak Menko PMK, Pak Muhajir, mohon maaf, yang penting kan disampaikan dengan baik-baik kepada beliau. Udah, Pak Kapolri, Pak Jenderal Sigit pada saat meninjau juga begitu. Ya harus protokolnya seperti itu. Dan di awal-awal, terutama pada saat kan mengawal itu ada persahabatan ya di Stadion Madia sini. Itu saya sampai pegang checklist. Ini Majid tahu itu bagaimana saya datang, kan pertandingan malam. Saya datang jam 5 sudah datang saya ke stadion. Saya cek, saya tanya panitia, pemain turunnya, busnya stopnya di mana? Di sini Pak Menteri. Terus turun, terus kemana? Ini kamar ganti di mana? Setelah itu masuk lapangan seperti apa? Jadi saya cek detail seperti itu. Saya mau menunjukkan kepada penyelenggara, kalian jangan main-main. Saya pegang checklist. Checklist, iya, checklist sesuai dengan presentasi, sesuai dengan pemaparan pada saat rakor. Ada yang menyimpang langsung, kenapa ini? Memang waktu itu sempat ada bekas minum. Ini contoh saya. Bekas minum, ya karena terbiasa, setelah itu buang. Saya panggil panitia. Kumpulkan itu langsung, jadi sediakan tempat, begitu pemain bekas minumnya langsung masukkan di tempat. Dan tidak boleh, kan biasa kan minum bergantian itu, nggak boleh. Memang ya agak boros, tetapi saya bilang nggak apa-apa, makanya cari yang botol yang kecil, sekali minum itu selesai bisa dibuang. Saya mengawasi detail sampai seperti itu, karena
pertaruhannya saya kalau Ya, sampai ada jamin. apa-apa. Itu. Nah, teman-teman di PSSI dan LIB sudah tahu bagaimana cara saya kerja sehingga mereka detail juga memaparkan itu dan pasti saya akan kontrol. Saya akan kontrol, Pak. Ya. Pernah ada kejadian. Ada kejadian tiba-tiba di awal-awal ada nonton bareng. Ya biasalah. Kan ada apa kafe lah. Saya tidak perlu sebut di mana tempatnya. Padahal di situ nggak ada pertandingan. Di luar sana, di tempat bukan di daerah situ. Tapi kan yang namanya juga memanfaatkan kesempatan. Ya. Nah, tiba-tiba viral dan itu nyampe kepada saya. Ada teman-teman media lah yang menyampaikan kepada saya, Pak Menteri, ini kok ada ini? Saya langsung ke penyelenggara komunikasi ke Polri, Polri langsung itu, Kapolres di tempat itu langsung datang, dibubarkan, dan pemilik kafe diperingatkan, kalau buka lagi bisa kena sanksi. Kalau artinya maksud saya, kalau mengumpulkan orang untuk nonton bareng. Hanya itu kejadian, dan setelah itu nggak ada. Supporter, sebelum penyelenggaraan, itu beberapa hari sebelum itu saya berdiskusi dengan pemilik klub dan supporter. Saya sampaikan, saya sangat prihatin dengan sepak bola berhenti. Karena waktu itu catatannya begitu berhenti sekitar 3 triliun hilang dari perputaran ekonomi itu. Nah, saya mau menjamin supaya ini bisa jalan. Waktu itu turnamen Piala Menpora ya. Tetapi saya juga minta jaminan dari Anda semuanya, pemilik klub dan supporter, untuk menjaga protokol kesehatan buat pemain, buat official dan lain sebagainya, dan supporter jaga jangan sampai ada yang mencoba-coba. Dan itu luar biasa, komit. Jadi kalau ada orang tidak percaya dengan supporter kita, tidak bisa diatur dan lain sebagainya, saya kok coba bisa? Ternyata bisa. Kalau Yang untuk penting menghindari arah-arahan bagaimana ini Pak Menteri? Ketika mereka jadi juara kan biasanya lepas kontrol untuk melakukan arah-arahan. Bukan pemainnya sih, tapi para supporter itu. Ya, saya kira pengalaman kita setelah Piala Menpora ditutup kemarin kan, Ya. tiba-tiba ada orang meluapkan luapan kegembiraan yang berlebihan Ya. di Jakarta. Ya. Kemudian juga ada yang luapan kekecewaan yang berlebihan di Bandung. Ya. Kan gitu ya. Ya. Jadi yang menang ini, yang kalah bahkan ada mes klub jadi lempari dan sebagainya. Nah, dari pengalaman ini saya kira kan kita sudah bisa tahu, dan ini durasinya ini panjang. Kalau turnamen Piala Menpora kemarin kan cuma sebulan. Ya. Jadi sudah bisa ketahuan. Nah, ini panjang sehingga tempat atau daerah yang potensi akan arak-arakan, akan rame, akan gaduh sudah bisa diantisipasi. Nah, teman-teman dari pihak Polri, saya kira mereka sudah sangat terlatih dan bisa itu. Dan yang paling penting, tidak ada yang memprovokasi. Yang lalu itu kan ternyata ada melalui medsos ngajak gini. Itu. Padahal bukan, memang tujuannya mau ngaco gitu, mau lakukan kegaduhan dan kekacauan, hadirilah ini begini dibilang tim kesayangan mereka akan datang ke air mancur dan lain sebagainya, dan ternyata itu nggak ada. Tetapi bagi yang terlanjur gembira itu kan datang, lama-lama berkumpul. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran bagi aparat keamanan kita dan juga bagi para supporter kita. Nah, saya berencana saya akan lakukan kembali, saya akan ngobrol bareng dengan pemilik klub dan pimpinan supporter seminggu menjelang pembukaan. Saya akan lakukan itu, walaupun memang aspirasinya luar biasa, Mas. Ini minta itu, ini minta ini. Ya sudah, saya dengarin aja. Yang penting saya bilang, sekarang saya sudah menjamin ini turnamen bisa jalan, kalian juga harus jamin ke saya bisa tertib. Dan alhamdulillah bisa. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi ada keyakinan bahwa Liga 1 dan Liga 2 ini meskipun
durasinya lebih panjang, kita bisa mengulang sukses dalam tanda petik Piala Menpora yang lalu ya Pak ya. Insya Allah, mohon doanya. Nah, Pak, ini agak menyimpang sedikit, tapi masih ini kita mendengar ada konsep yang namanya desain besar olahraga nasional. Pak Menteri bisa jelaskan nggak ini maksudnya apa Pak? Ya, oke, tadi di awal saya sudah menyinggung. Oke, desain besar olahraga nasional ini adalah sekaligus mendesain prestasi kita. Jadi pada saat tahun lalu peringatan Haornas yang ke-37 tanggal 9 September, tadi saya sudah sampaikan 2020, Pak Presiden itu memberi arahan. Arahan beliau itu minta kepada saya, kepada Menpora, untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan olahraga nasional. Ada potongan rekamannya, cuma karena waktu tidak memungkinkan, ada. Nah, saya cerita aja. Di situ ada perintah beliau pada Menpora, saya minta untuk segera melakukan review dan hasilnya laporkan kepada saya. Saya berdiskusi dengan stakeholder, dengan teman-teman di KONI, teman-teman di Komite Olimpiade, perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang ada fakultas keolahragaannya, para guru besar olahraga, dan berbagai stakeholder. Nah, akhirnya kita berkesimpulan bahwa prestasi yang kita dapatkan sekarang ini ya berjalan tanpa desain. By accident. Hari ini kita menemukan seorang juara, tetapi tidak ada jaminan lapisan di bawahnya kalau juara ini sudah senior, dia sudah tidak bisa lagi bertanding. Kemudian kita menyiapkan itu. Setelah itu juga di bawah. Ini tidak ada. Nah, saya selalu sampaikan dengan bahasa sederhana kepada publik, prestasi itu harus di pabrik. Nggak bisa nemu. Oh, nemu ini... itu tidak akan langgeng, tidak akan berkesinambungan. Tetapi kalau kita desain, itu akan sistematis, terstruktur, dan bisa melibatkan secara masif seluruh masyarakat kita. Pak Presiden sampaikan, nggak masuk di akal. Penduduk Indonesia lebih dari 267 juta. Tapi kok kita kekurangan talenta, kekurangan bakat. Menurut Pak Presiden, bukan talenta, bukan bakat yang kurang, tapi pasti manajemennya salah. Itulah sebabnya saya diperintah untuk review total ekosistem olahraga nasional. Nah, kita lahirkan Grand Design ini. Jadi Grand Design ini kira-kira bahasa sederhana tadi pabrik, misalnya Mas, kita mau buat gula. Tentu kan butuh pabrik gula. Oke. Nah, sebelum masuk ke pabrik, kita butuh raw material. Kita butuh lahan untuk menanam tebu. Nah, dari situ kemudian kita pilih bibit yang baik atau raw material yang baik, kita masukkan ke dalam pabrikasi. Masuk itu. Di situ prosesnya akan berjalan dan menghasilkan satu produk yang baik. Prestasi sama. Kita akan melihat talenta di seluruh Indonesia. Maka kami akan buat sentra-sentra. Sekarang sih kita punya PPLP di beberapa provinsi. Cuma memang belum terdesain. Nah, menyambung apa yang saya sampaikan di awal tadi, di Grand Design ini akhirnya kita memutuskan sasaran utama kita adalah Olimpiade. Bagaimana Asian Games, bagaimana SEA Games, itu menjadi sasaran antara saja. Nah, karena itu maka cabang-cabang olahraga, saya ulangi lagi, cabang-cabang olahraga yang kita harus bina perkuat adalah cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Ada cabang olahraga yang kita kuat, pencak silat misalnya, dan pasti kita dapat medali kalau
Tapi dia di Olimpiade nggak ada, tidak dipertandingkan. Nah ini yang sedang kita coba untuk mudah-mudahan, karena persyaratannya itu harus 75 negara dan berasal dari 5 benua. Nah hal-hal seperti ini kemudian kita memetakan apa sih masalah yang dihadapi oleh kita. Masalah yang dihadapi oleh olahraga kita itu setelah sekian banyak, kira-kira ada 13 masalah. Nah yang paling awal itu atau hulunya adalah soal kebugaran. Kebugaran masyarakat kita. Ternyata, nah ini hasil survei lagi, bahwa rata-rata kebugaran orang Indonesia itu di bawah standar kebugaran. Makanya kita bisa saksikan begitu kena pandemi seperti ini, banyak yang bertumbangan, banyak yang komorbid dan sebagainya. Ukuran sederhana, sekali lagi, ini ukuran sederhana. Orang bugar, ya, ini ilmiah. Orang bugar itu kalau minimal sehari, minimal ya, dia melangkah dengan 7.000 langkah. Nah, saya nggak perlu tanya satu-satu, hitung aja langkahnya. Oke, saya yakin jawabannya pasti kurang. Yang banyak langkah 1.000, Pak. Betul. Jadi yang hasil penelitian itu lagi mencengangkan kita. Rata-rata orang Indonesia itu maksimal sehari melangkah hanya 3.000 sampai 3.500. Jauh kurang. Ada yang mengatakan idealnya 10.000. Nah sekarang kita ambil yang paling minimal. Bagaimana kita menghasilkan generasi yang bugar, yang sehat, kalau dari hal-hal yang dasar saja tidak ada. Dulu kita sebelum masuk kelas, saya masih ngalamin itu, kita disuruh senam. Ya, Pak. Ya, SKJ, senam kesegaran jasmani. Ya. Dan segar kita. Sekarang apakah masih ada? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita potret, yang membuat tingkat kebugaran masyarakat Indonesia itu rendah. Nah, ini harus kita pacu. Kita harus pacu sehingga kita bisa mendapatkan bibit atau talenta yang sehat dan bugar. Kan dari situ dulu, hulunya itu di situ. Nah, baru yang lain-lain, belum lagi bicara soal tenaga kepelatihan dan lain-lain, kemudian bagaimana atlet bisa mau tekun kalau dia juga berpikir urusan sekolahnya, macam-macam, banyak. Nah, itulah kemudian kita membuat desain besar olahraga nasional atau grand design. Nah, grand design ini kita buat jangka panjang. Buat jangka panjang yang nanti 100 tahun Indonesia merdeka 2045 atau pada saat Olimpiade 2044 entah di mana dan entah apakah kita masih bisa menyaksikan atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi ini harus ada. Nah, yang saya maksudkan dengan desain besar ini adalah pondasi untuk olahraga kita. Kan ada pertanyaan, Pak Menteri, terus Anda ini apa prestasi yang menentukan? Saya bilang saya tidak pernah berpikir saya bisa melahirkan prestasi jangka pendek. Dan saya siap untuk tidak populer. Karena tidak ada prestasi jangka pendek. Tetapi saya akan menanamkan pondasi yang kuat buat olahraga kita ke depan. Karena menurut ahli, untuk berprestasi itu dibutuhkan minimal waktu 10.000 jam atau 10 tahun. Jadi kalau kita ke 2032, Olimpiade 2032, kita harus sudah persiapkan anak-anak kita yang sekarang umur 10, 11, 12 tahun. Ya paling ini anak-anak yang kelas-kelas 1 SMP yang itu. Itu panjang dan itu harus terkelola dengan baik dan termonitor, terevaluasi serta didampingi oleh sport science. Itu mutlak. Negara-negara yang olahraganya maju itu sport science. Bahkan saya pernah baca di salah satu artikel di tulisan Tiongkok
itu bahkan dia sudah mendesain sejak keturunan. Saya nggak tahu itu ada tulisan tuh saya pernah baca. Jadi ya memang sengaja dinikahkan, dikawinkan untuk menghasilkan talenta yang bagus. Artinya negara-negara itu sudah jauh ke sana. Sementara kita masih kotak-kotik dengan ini gimana. Nah, disitulah kemudian saya beranikan diri untuk melahirkan Grand Design Olahraga Nasional yang tentu bukan hari ini atau besok, tetapi nanti. Kalau ini jalan secara konsisten, karena inilah pembinaan yang terstruktur, kemudian juga kita lakukan secara sistematis dan menggerakkan semua potensi dari seluruh Indonesia dengan menggunakan big data. Bisa jadi ada orang di ujung sana, di luar ibu kota Jakarta, yang mungkin kita butuhkan untuk pemain basket yang tingginya 2 meter misalnya. Tapi karena dia jauh di sana, kita tidak bisa pantau, kita tidak punya data. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kami desain, yang saya bahasa sederhananya membuat pabrik prestasi. Kita harus buat seperti itu. Kalau tidak, ya seperti sekarang kita bertumpu pada 2 cabang olahraga saja, tidak bisa memperluas basis cabang olahraga untuk prestasi, dan ya sudah, kita senang aja, kita gembira dengan dapat yang seperti ini. Kalau ditanya apakah hasil, ya? Barangnya sudah ada, Pak, cetak birunya? Sudah. Oh, sudah ada ya, Pak ya? Sudah. Saya tinggal nunggu payung hukum. Rencananya itu Perpres. Saya sudah ajukan ke. Ya, kalau sudah ada saya akan keliling untuk sosialisasi dan teman-teman media pasti saya akan ajak. Saya sudah juga sampaikan ke teman-teman di Siwo untuk saya mau menjelaskan apa yang mau kita buat dengan desain besar olahraga nasional ini. Pak Dayat, silakan mau meneruskan kalau ada pertanyaan. Ada teman lain? Ya, terima kasih Mas Febi. Saya singkat saja, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Majid dan Mas Domu. Pak Menteri, tadi saya menyimak ini prestasi tanpa desain, sehingga berangkat dari pemikiran itu kemudian ada review total. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan negara lain, tentu yang ingin menjadi atlet itu masih sedikit, Pak. Karena mau tidak mau, suka tambah tidak suka, masalah kesejahteraan itu menjadi pemikiran yang paling di ujung, yang paling utama. Apakah nanti kemudian mereka kemudian di saat usia memungkinkannya sebagai atlet berprestasi, atau nanti di kemudian hari juga bisa menjadi sejahtera, itu mungkin menjadi faktor pertama itu. Yang kedua, apakah kemudian para atlet itu dengan adanya review total itu, masalah kesejahteraan atlet itu juga menjadi blueprint yang akan kemudian dikonsepkan oleh Pak Menteri. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, ketika saya keliling ke tempat-tempat pelatnas, ya, waktu itu menjelang SEA Games, ada 2 hal yang disampaikan oleh atlet dan pelatih pada saya, dan sama. Yang pertama, Pak, bagaimana dengan sekolah kami? Yang kedua adalah bagaimana kalau kami sudah tidak berprestasi lagi, kesejahteraan jangka panjangnya. Mungkin kalau pada saat berprestasi pasti banyak yang seperti sekarang kan, ada bonus kiri, bonus kanan, bonus atas, bonus bawah, depan, belakang, semua ngasih. Ya, tetapi kalau sudah tidak, bagaimana? Nah, ini juga menjadi pemikiran kami dan kita diskusikan. Pertama, urusan sekolah. Karena terus terang, Mas Dayat, orang tua disuruh pilih sekolahnya bagus atau anaknya menjadi atlet, pasti masih banyak yang sekolah, nak, sekolah kamu itu yang paling penting. Kan kita ngalamin gitu. Jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak, ini sekolah, ini ujian, harus nilainya A, harus 100, dan itu secara terus menerus. Dan itu mereka sampaikan kepada saya.
kami ikut latihan di Pelatnas, Pelatda, tetapi sekolah kami bisa terlantar. Nah, akhirnya kita mendesain juga, dan mudah-mudahan, karena saya sudah bicara dengan Mas Nadiem, beliau setuju sekali. Jadi ada kurikulum khusus untuk para atlet. Mereka tidak disamakan dengan siswa-siswa yang reguler. Karena siswa yang reguler tidak ada beban apapun tentang latihan, dia hanya belajar saja. Bisa dibayangkan, kalau dia atlet, hari ini dia bertanding, kemudian besok dia harus ujian sekolahnya, apa yang akan terjadi? Saya bisa pastikan bahwa yang satu anjlok, yang satu jeblok. Pasti itu. Karena dia tidak bisa konsentrasi. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan adalah pelajaran-pelajaran yang tidak berkaitan langsung dengan keatletannya dia. Nah, ini yang kita juga diskusikan, dan alhamdulillah Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, telah menyambut baik, tetapi di tingkat bawah sedang kita rapikan. Urusan kesejahteraan sekarang ini makin terbuka kesempatan. Saya dari hasil Asian Games yang lalu, bagi yang berprestasi, kita langsung jadikan sebagai PNS di tempat kita. Tetapi bukan PNS yang kerja kantoran. Dia tetap saja. Dari peraih medali yang beberapa orang itu, dari 6, itu 4 sudah PNS di tempat saya. Gracia Poli, Apriani, Ginting, kemudian Eko, itu tercatat sebagai PNS di kami, kantor Kemenpora. Jadi dalam artian dia sebagai pegawai negeri sipil, tetapi dia tetap melaksanakan kegiatan selama dia masih bisa berprestasi, menjadi atlet atau dia menjadi pelatih. Karena ini termasuk, ada 300-an yang belum lama ini. Dan di daerah-daerah seperti itu. Nah, yang pilihan lain, kalau dia mau ke TNI, Polri, ada komitmen dari Panglima, dari Kapolri, silahkan. Kalau mau meneruskan sekolah, kuliah, juga beberapa perguruan tinggi menawarkan itu, sehingga mereka tidak terlantar. Yang saya inginkan, profesi menjadi atlet ini menjadi pilihan. Bukan karena terpaksa terlanjur tercebur di situ. Tetapi dari awal memang dia niat menjadi atlet, tetapi kesejahteraannya terjamin. Ada beberapa olahraga yang sudah melakukan kompetisi secara profesional, tentu itu ada hasil dari situ. Tetapi bagi yang belum, ini yang kami dorong. Misalnya angkat besi, panahan, panjat tebing, itu kan potensi-potensi kita, menembak. Nah, kita harus pikirkan masa depan mereka. Bagi yang berprestasi, ini sekaligus bisa memacu untuk berprestasi. Jadi tidak semua. Bahkan tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Presiden, tetapi ini sedang saya remuskan seperti apa. Bagi mereka yang berprestasi juga harus kita pikirkan pensiunnya. Bahkan Pak Presiden setuju untuk diberi bintang tanda jasa. Nah, tinggal kita cari. Kalau sekarang kan tanda jasa olahraga saja, Satya Lencana. Tetapi bagaimana mereka sama dengan, karena ini pahlawan yang mengharumkan nama bangsa. Tadi pagi saya diskusi dengan Pak Presiden setuju. Nah, tinggal sekarang kita harus rumuskan. Nah, hal-hal yang seperti ini, Kang Dayat, kita usahakan sehingga anak-anak muda kita juga melihat profesi sebagai atlet, sebagai pelatih itu adalah pilihan hidup. Itu. Kalau kesejahteraannya terjamin, kan kita bisa lihat. Tapi kadang juga memang tidak terdesain dengan bagus, dapat seberapa pun akhirnya habis. Sehingga kita lihat bermunculan, ini dulu peraih ini, ternyata sekarang terlantar dan sebagainya. Begitu saya cek ke teman-teman, oh ini sudah dikasih ini. Tapi karena nggak bisa mengelola, nggak bisa memanage itu. Nah, ini kami juga pikirkan. Dan ada satu hal yang menarik dalam grand design ini, keikutsertaan BUMN. BUMN yang ini ya, yang tentu yang untung yang bagus, itu bersedia
ini pembicaraan saya dengan Menteri BUMN, dengan Pak Erick Thohir, bersedia untuk menjadi bapak angkat cabur-cabur tertentu. Jadi misalnya cabur A, bapak angkatnya ini. Nah, ini diurus sampai urusan latihan sampai dia menjadi karyawan dan lain sebagainya mereka di situ. Tapi kuncinya harus berprestasi. Tentu tidak semua orang kemudian mendapatkan reward seperti itu. Tidak, ada kriteria-kriteria yang kita akan lakukan. Jadi itu masuk di dalam grand design atau desain besar olahraga kita, masa depan dan kesejahteraan para atlet. Baik, terima kasih Pak Menteri. Mungkin Mas Domo mau menambahkan, ini pertanyaan di ujung ngobrol kita secara formal dengan Pak Menteri. Mas Domo silakan. Ya Mas Budi, selamat malam Pak Menteri. Sedikit malam. lagi tadi supaya reporter kami nanti angle-nya dapat Pak Menteri. Yang soal berprestasi tadi, apakah misalnya harus dapat medali minimum perunggu? Oh iya, kalau berprestasi kan ditentukan oleh medali. Nah itu. Nah, tinggal sama dengan yang sekarang ini kan, mereka semua yang pulang dari Tokyo itu oleh Bapak Presiden diberi apresiasi, ada bonus kan? Ya. Tetapi bertingkat-tingkat. Nah, bagi yang tidak tetap ada penghargaan, tetapi yang rata-rata. Nah, itu. Jadi bagi mereka yang berprestasi itu pasti ada perhatian. Dan ini sekaligus supaya memicu orang untuk mau berprestasi. Oke, terima kasih Pak Menteri. Ada satu lagi nih, terakhir nih teman-teman. Mas mau lanjutin pertanyaan, bukan lanjutin, saya ada pertanyaan. Ya, lanjut. Pak Menteri izin, dalam waktu segera kita punya 2 hajatan yang besar, yakni Liga 1 tanggal 27 Agustus dan PON 2 Oktober. Sejauh ini apakah tetap berjalan on schedule atau bagaimana Pak Menteri? Terima kasih. Ya, kalau Liga 1 tetap ya, jadi tidak ada masalah, pihak kepolisian juga silakan, atau juga kita sudah pernah punya pengalaman. Ya, sudah pengalaman di turnamen pramusim Piala Menpora itu modal besar untuk dijadikan pedoman untuk menjalankan Liga 1. Kemudian kesiapan dari teman-teman yang ada di Papua, karena PON ini kan panitianya itu ketuanya adalah gubernur. Nah, gubernur PB PON, beliau menyampaikan siap dari sarana ya, dari prasarana baik venue maupun tempat penginapan, saya kira sudah hampir 100% terbangun. Itu sudah nggak ada masalah. Kemudian kemarin kebetulan Pak Ketua Umum KONI Pusat, Pak Marsiano Norman, mengatakan bahwa seluruh provinsi sudah mendaftar untuk cabang-cabang olahraga yang mereka ikuti. Jadi nggak ada satu provinsi pun yang menyatakan tidak. Semua sudah oke. Nah, kemudian Pak Menteri Kesehatan sekarang gencar untuk vaksin, dan bagi mereka yang datang dari provinsi-provinsi lain juga persyaratan vaksin itu memang sudah diinikan, dan komunikasi dengan kami, pengadaan peralatan, kemudian persiapan pertandingan sih nggak ada masalah ya. Kan yang paling ini adalah penginapan dan venue, kan itu yang kendala paling besar. Dan ternyata hampir 100%. Bahkan ada yang sudah diserah terimakan dengan pihak daerah, itu sudah jalan. Baik, terima kasih Pak Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas termasuk grand design olahraga kita. Sekali lagi terima kasih, salam sehat buat Pak Menteri dan staf. Saya Feby Mahendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam olahraga. Salam olahraga.